menyampaikan hasil diskusi kami terkait sarana dan prasarana manajemen produksi perikanan KNMP, study case as kepala produksi. Baik, saya Aulia Alganiu dengan Sandi B102 akan menjelaskan terkait daftar sarana dan prasarana terkait manajemen produksi perikanan. Oke, untuk sarana prasarannya ada cold storage, itu fungsinya untuk penyimpanan ikan segar. Dan untuk kondisinya terisi 95%, ada indikasi kebocoran refrigeran. Selanjutnya ada pabrik es, itu berfungsi untuk produksi es. Dan kondisinya itu memproduksi hanya 60% dari kapasitas. Selanjutnya ada dermaga bongkar muat, itu bongkar hasil, fungsinya untuk bongkar hasil tangkapan dengan kondisi lantainya licin. Selanjutnya ada bengkel kapal, itu berfungsi untuk memperbaiki kapal atau mesinnya, dan untuk kondisinya itu beroperasi. Selanjutnya ada sarana dan prasarana SPBN, berfungsi untuk pengisian BBM kapal, dan untuk kondisinya saat itu solar tersisa 18%. Oke, selanjutnya ada sarana dan prasarana gudang peralatan dan suku cadang, itu berfungsi untuk penyimpanan alat yang kondisinya saat ini perlu pengecekan inventaris. Selanjutnya ada ruang genset, itu berfungsi sebagai cadangan listrik dan kondisinya saat ini belum diservis hingga lebih dari 12 bulan. Selanjutnya ada forklift, itu berfungsi untuk bongkar muat dan kondisinya rusak sistem hidrolik. Selanjutnya ada area penanganan distribusi, berfungsi sebagai sortasi dan distribusi hasil dan kondisinya saat ini beroperasi. Selanjutnya yang terakhir ada panel listrik yang berfungsi sebagai distribusi listrik dan kondisinya saat ini terbuka tanpa pengaman. Baik, siswa Maura Fatimah Salama dengan Sandi B116 selanjutnya akan menjelaskan mengenai checklist pemeriksaan harian. Untuk item pemeriksaannya, yang pertama itu ada cold storage dengan status tidak baik. Tindak lanjutnya yaitu atur kapasitas dan perbaikan refrigeran. Selanjutnya suhu cold storage dengan status fluktuatif. Tindak lanjutnya cek sistem pendingin. Selanjutnya forklift dengan status rusak. Tindak lanjutnya yaitu memperbaiki hidrolik. Selanjutnya generator dengan status belum PM. Tindak lanjutnya jadwalkan servis. Dan selanjutnya ada SPBN, yaitu statusnya solar dengan 18%. Tindak lanjutnya segera lakukan penggadaan BBM. APBD pekerja dengan status belum lengkap. Tindak lanjutnya wajibkan penggunaan APD. Panel listrik dengan status terbuka. Tindak lanjutnya yaitu tutup panel dan pasang pengaman. Selanjutnya area dermaga dengan status licin. Tindak lanjutnya yaitu bersihkan air dan pecahkan es. Selanjutnya ada register inventaris dengan status tidak sesuai. Tindak lanjutnya yaitu lakukan stok opname. Selanjutnya jadwal PM dengan status tidak tersedia, serta tindak lanjutnya yaitu susun jadwal baru. Dan yang terakhir ada lapor produksi dengan status belum dibuat, dan tindak lanjutnya yaitu buat laporan harian. Selanjutnya ada jadwal preventive maintenance dengan sarana pertama cold storage. Kegiatan PM-nya yaitu cek suhu, refrigeran, serta evaporator dengan frekuensi mingguan, serta penanggung jawab teknisi refrigerasi. Selanjutnya pabrik es dengan kegiatan PM cek mesin dan kompresor, frekuensinya yaitu mingguan, penanggung jawab teknisi mesin. Selanjutnya sarana forklift dengan kegiatan PM cek hidrolik, rem, dan ban, frekuensinya yaitu mingguan, penanggung jawabnya mekanik. Generator kegiatan PM-nya ganti oli, cek aki, tes run, frekuensinya bulanan, serta penanggung jawabnya teknisi listrik. Selanjutnya panel listrik dengan kegiatan PM pemeriksaan kabel dan panel, frekuensinya bulanan, serta penanggung jawab teknisi listrik. Selanjutnya SPBN, kegiatan PM-nya pemeriksaan tangki dan pompa, serta frekuensinya mingguan, penanggung jawabnya operator SPBN. Yang terakhir bengkel, kegiatan PM-nya
pemeriksa peralatan, serta frekuensi bulanan. Penanggung jawabnya Kepala Bengkel. Baik, saya Delia Eviani, Sandi B105 akan melanjutkan presentasi, yaitu pada matriks prioritas. Ada 3 prioritas yang dibedakan menjadi 5, yaitu kategori sangat tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. 3 prioritas utama yaitu pertama area dermaga licin itu masuk ke kategori sedang. Kedua yaitu panel listrik terbuka masuk ke kategori tinggi, dan yang terakhir adalah prioritas ketiga APD tidak digunakan lengkap, yaitu masuk ke sangat tinggi. Berikut adalah kategori matriks prioritas. Yang pertama adalah panel listrik terbuka, yaitu dampaknya 5. Itu masuk ke tingkat resiko yang tinggi dengan pengendalian tutup panel, pasang pengaman, dan beri tanda bahaya, batasi akses. Kemudian yang kedua yaitu APD belum digunakan lengkap dengan dampak 4, dengan kemungkinan 5, tingkat resiko sangat tinggi. Dengan pengendalian wajib menggunakan APD, briefing K3, pengawasan dan supervisor. Yang terakhir adalah dermaga licin dengan dampak 3, kemungkinan 3, dengan tingkat risiko yaitu sedang. Dengan pengendalian bersihkan lantai, pasang rambu lantai licin, gunakan sepatu anti slip. Baik, selanjutnya saya siswa Nela Mora Penduri dengan sandi B118. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang registrasi aset. Di sini pertama ada aset cold storage. Jumlah 1 unit, kondisi hampir penuh dan keterangannya refrigeran bocor. Yang kedua ada pabrik es. Jumlahnya 1 unit, kondisinya produksi 60%, keterangan perlu perbaikan. Yang ketiga ada forklift. Jumlah 1 unit, kondisi rusak, keterangan hidrolik bermasalah. Yang keempat ada generator. Jumlah 2 unit, kondisi 1 unit ditemukan dan keterangannya data tidak sesuai. Yang kelima ada SPBN. Jumlah 1 unit, kondisi beroperasi dan keterangannya solar tinggal 18%. Yang keenam ada gudang peralatan. Jumlah 1 unit, kondisi baik, keterangan perlu inventaris ulang. Yang ketujuh ada bengkel kapal. Jumlah 1 unit, kondisi baik, keterangan beroperasi. Yang kedelapan dermaga bongkar muat. Jumlah 1 unit, kondisi licin dan keterangan perlu perbersihan. Dan yang terakhir ada panel listrik. Jumlah 1 unit, kondisi tidak aman, keterangan panel terbuka. Baik, selanjutnya action plan 3 prioritas utama. Yang pertama, cold storage hampir penuh dan kebocoran refrigeran. Keputusan kepala produksi. Prioritas kapasitas penyimpanan dan perbaikan sistem refrigeran untuk menjaga mutu ikan hasil tangkapan. Tindakan utamanya, yang pertama, atur distribusi penyimpanan. Yang kedua, perbaikan kebocoran refrigeran. Yang ketiga, monitoring suhu cold storage. Peaknya manajer operasional. Batas waktunya 3 hari. Sumber dayanya, teknisi, refrigeransi, dan logistik. Bukti atau outputnya, laporan perbaikan refrigeran, data suhu cold storage stabil 2-4 Celcius, statusnya tinggi. Yang kedua ada forklift utama rusak, yang dimana keputusan kepala produksi yaitu hentikan penggunaan forklift dan lakukan perbaikan segera agar proses bongkar muat tidak terhambat. Tindakan utamanya alihkan sementara proses bongkar muat. Yang kedua, perbaikan sistem hidrolik. Yang ketiga, uji kelayakan sebelum digunakan. Peaknya supervisor gudang, batas waktunya 2 hari. Sumber dayanya teknisi dan spare part hidrolik. Bukti atau outputnya, yang pertama work order perbaikan. Yang kedua, hasil uji fungsi Procolit berfungsi normal, statusnya tinggi. Yang ketiga, ada panel listrik terbuka dan APD belum digunakan lengkap. Keputusan para produksinya ialah hentikan aktivitas di area berbahaya hingga kondisi aman dan terapkan disiplin K3 secara penuh. Tindakan utamanya yang pertama, tutup dan amankan panel listrik. Yang kedua, pasang rambu berbahaya. Yang ketiga, wajibkan pengguna APD dan lakukan briefing K3. Peaknya supervisor K3 dan teknisi listrik. Batas waktunya 1 hari. Sumber dayanya sendiri ialah ada APD, teknisi listrik, dan material pengaman. Bukti atau outputnya, foto perbaikan panel listrik. Yang kedua ada cek
cek hasil introspeksi K3, dan yang ketiga dokumentasi briefing K3. Statusnya sendiri ya tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan presentasi dengan nama Khairunisa, siswa B114. Laporan Kepala Produksi. Pada hari pertama pelaksanaan tugas sebagai Kepala Produksi KNNT telah dilakukan inspeksi terhadap seluruh sarana dan prasarana internasional. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa kondisi yang memerlukan tindakan segera, yaitu cold storage yang terisi sekitar 95% kapasitas dan terintegrasi mengalami kebocoran refrigerant, utama mengalami kerusakan pada sistem hidrolik. Generator cadangan yang belum menjalani kapasitas referensis maintenance selama dari 12 bulan. Selanjutnya, sebagai tingkat lanjut ditetapkan prioritas perbaikan terhadap forklift sebagai refrigerasi, cold storage, dan regenerator. Melakukan pengadaan solar, mewajibkan penggunaan APD, mengamankan panel listrik, dan membersihkan area dermaga, menyusun jadwal presentatif maintenance, memperbarui registrasi aset, serta menerapkan sistem pelaporan produksi harian. Langkah-langkah tersebut diharapkan untuk menjaga kelancaran dan keselamatan kerja serta mutu dari hasil perikanan di KNNT. Selanjutnya ada format tugas. Masalahnya yang pertama, cold storage terisi 95% dari kapasitas. Resikonya mutu ikan menurun, hasil tangkapan kapal tidak dapat ditampung. Prioritas itu sangat tinggi. Tindakan yang pertama itu sewa cold storage eksternal kapasitas 20 ton. Prioritas menyimpan ikan bernilai ekonomi tinggi 3, pindahan minimal 15 ton produksi sebelum pukul 12 WIB. PIC, koordinator gudang dan koordinator produksi. Batas waktu hari ini pukul 12 siang. Buku surat sewa cold storage, foto pemindahan produk, dan laporan stok. Selanjutnya yaitu forklift, utama rusak atau kebocoran sistem hidrolik. Risikonya bongkar muat terlambat, risiko kecelakaan kerja meningkat. Prioritas sangat tinggi. Yang pertama, tindakannya operasi 2 forklift cadangan, 2 panggilan teknisi untuk perbaikan darurat, 3 penyelesaian pemeriksaan dan perbaikan sebelum waktu jam 10. PIC, kepala bengkel dan koordinator bongkar muat. Jadwalnya hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Buku, laporan teknisi, foto perbaikan, checklist inspeksi. Sekian, terima kasih. Persediaan solar SPBE tinggal 18%. Resiko kapal nelayan tidak bisa mengisi BBM dan keberangkatan yang tertunda. Prioritas itu sangat tinggi. Tindakan pesan tambahan solar sebanyak 5 liter. Terus prioritas distribusi kepada kapal yang akan melaut hari ini. Isinya koordinator SPBI dan SPBN dan admin logistik. Batas waktu hari ini pukul 2 waktu Indonesia Barat. Bukti purchase order, foto tangki BBM, berita acara, dan penerimaan. Selanjutnya masalahnya suhu ruang. Pengelolaan mencapai 18 derajat Celcius di atas standar. Risikonya pertumbuhan bakteri meningkat dan mutu ikan menurun. Prioritas sangat tinggi. Tindakan yang pertama, pemeriksaan sistem pendingin ruangan. Yang kedua, menurunkan suhu menjadi minus 10 derajat Celcius dalam waktu 2 jam. PSC-nya koordinator produksi dan teknis pendingin. Waktunya hari ini pukul jam 11. Terus untuk bukunya log suhu, foto, termometer, laporan perbaikan. Masalah selanjutnya, pekerja tidak menggunakan APD secara lengkap. Resiko kecelakaan kerja dan pelanggaran standar K3. Prioritas sangat tinggi. Tindakan 1, hentikan sementara aktivitas pekerja yang tidak menggunakan APB. Kedua itu bagikan APB yang lengkap kepada seluruh pekerja. Isinya itu koordinator K3 dan supervisor produksi. Batas waktunya hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bukunya itu daftar hadir briefing, foto penggunaan APD, checklist, dan inspeksi K3. Baik, untuk kesimpulan dari kelompok kami,
Koas A Kepala Produksi, berdasarkan hasil analisis studi kasus hari pertama Kepala Produksi KNMP, diketahui bahwa operasional kawasan perikanan menghadapi beberapa permasalahan yang berpotensi mengganggu kelancaran produksi hingga mutu hasil perikanan serta keselamatan kerja. Untuk permasalahan utama meliputi cold storage yang hampir penuh dan mengalami indikasi kebocoran refrigeran, serta forklift utama yang rusak, dan juga kondisi keselamatan kerja atau K3 yang belum optimal karena panel listrik terbuka dan penanganan APD yang belum disiplin. Selain itu, ditemukan pula kelemahan pada aspek pemeliharaan, inventarisasi, aset, dan sistem pelaporan produksi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.